Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1122 yang lalu, cerita dalam chapter 1123 dimulai dengan memperlihatkan bajak laut api jerami yang sudah berlayar meninggalkan pulau Egghead. Siaran dari Vegapunk kini telah berakhir setelah Heishin dan Denmushi rusak akibat serangan dari Warkuri terhadap robot kuno. Berhubung konflik di pulau Egghead sudah berakhir, maka cerita pun akan berpindah ke tempat lain. Tempat yang pertama diperlihatkan adalah kerajaan Kamabaka, di mana ada Dragon dan para petinggi pasukan revolusi yang sedang rapat di sana. Dragon akan mengenang masa lalu, sehingga muncul kilas balik yang memperlihatkan pertemuan Dragon, Vegapunk, dan Clover. Pertemuan ini sepertinya terjadi tak lama setelah Dragon memutuskan keluar dari Angkatan Laut. Dalam pembicaraan mereka, terungkap bahwa Dragon berhenti dari Angkatan Laut ketika dia akan dilantik menjadi seorang admiral. Namun, Dragon tidak menginginkan posisi itu, terlebih menjadi seorang admiral sama dengan menjadi bawahan langsung para Tenryubito. Dragon juga merasa tidak menemukan keadilan di dalam Angkatan Laut, sehingga keluar dari Angkatan Laut adalah jalan terbaik. Setelah kilas balik berakhir, Dragon berdiri di hadapan para anak buahnya dan dia berkata bahwa sebentar lagi waktunya untuk segera bertempur. Perkataan ini juga menjadi indikasi bahwa ketika pertempuran berlangsung, Dragon akan berada di garis depan. Dia tidak akan hanya memberi perintah saja, tapi juga terlibat langsung dalam pertempuran tersebut, sehingga kita bisa melihat sehebat apa kemampuan yang dia miliki. Beralih ke Pulau Hachinosu, di sana akan diperlihatkan Garp masih hidup dan ditahan di salah satu sel. Garp dalam keadaan terluka parah dan dirantai dengan ketat. Selnya juga dijaga oleh Shiryu dan Vasco Shoot. Tentu pihak bajak laut Kurohige punya kekhawatiran ekstra untuk tahanan sekuat Garp. Tak peduli walaupun dia dalam keadaan terluka parah sekalipun. Lalu Kuzan pun datang ke sana. Kemudian dia meminta Shiryu dan Vasco Shoot untuk pergi sebentar karena dia ingin bicara empat mata dengan Garp. Menurut Kuzan, mengingat hubungan mereka pada masa lalu, maka pembicaraan itu mungkin akan sangat emosional sehingga dia pun tidak mau orang lain sampai melihatnya. Vasco Shoot sempat protes, tapi Shiryu membolehkan hal tersebut karena Shiryu tahu tak bagus untuk mencari masalah dengan Kuzan. Apalagi suasana hati dari sang mantan admiral itu kini sedang buruk. Ini menegaskan bahwa level Kuzan di atas para komandan Titan yang lain, sehingga para komandan Titan itu pun tidak mau cari masalah dengan Kuzan. Ketika dua komandan Titan tersebut pergi, Kuzan pun mulai menangis di hadapan Garp. Pertemuan Kuzan dan Garp di sel penjara ini mirip seperti pertemuan Garp dan Ace saat di Impel Down. Mereka sama-sama saling peduli, tapi karena posisi mereka saat ini tidak bisa membuat mereka membantu satu sama lain. Kemudian, rumah sakit Angkatan Laut tempat di mana para anggota SWORD dirawat akan disorot. Seperti yang kita tahu, dalam chapter lalu diperlihatkan Koby sudah bertekad untuk menghentikan impian Luffy. Di sana, para anggota SWORD juga akan membicarakan soal berbagai hal, mulai dari siaran Vegapunk sampai bagaimana nasib Garp saat ini. Dalam pembicaraan mereka juga akan diketahui bahwa Garp merupakan salah satu petinggi dari pasukan SWORD. Namun, dia bukan pendiri atau pemimpin SWORD. Ada sosok kuat lain yang mendirikan pasukan tersebut. Beralih ke New Marineford, di sana akan diperlihatkan Akainu sedang berbicara dengan Fujitora melalui Denden Mushi. Fujitora sedang berada di atas kapal yang sedang berlabuh di suatu tempat. Dalam pembicaraan antara dua orang itu, mereka membahas soal kemungkinan dampak yang terjadi setelah dunia mendengar pesan Vegapunk. Baik Akainu maupun Fujitora sama-sama tahu bahwa siaran dari sang ilmuwan itu pasti memiliki pengaruh yang besar. Kemudian mereka juga akan membahas soal Garp. Menurut Akainu, Angkatan Laut tidak akan mengambil tindakan mengenai Garp, sebab serangan Garp ke Pulau Hachinosu merupakan pergerakan pribadi dan bukan misi resmi Angkatan Laut. Akainu pun akan menegaskan bahwa dia bukannya tidak peduli dengan nasib marinir legendaris itu, tapi Angkatan Laut akan sangat sibuk dengan berbagai hal lain. Mereka harus mempersiapkan banyak hal
meninggal karena sebentar lagi keadaan dunia akan semakin kacau. Fujitora pun merespon dengan bilang bahwa walau Akainu tidak akan melakukan apa-apa terkait Garp, tapi bukan berarti orang itu akan diam saja. Orang itu yang dimaksud oleh Fujitora merupakan pemimpin tertinggi dari pasukan SWORD. Pemimpin SWORD yang sebenarnya akan diperlihatkan dan ternyata dia adalah Ko. Di dekat pemimpin SWORD itu ada beberapa marinir lain seperti Bogart dan seorang Vice Admiral berbadan besar yang pernah terlihat makan bersama dengan Ga. Sangat menarik untuk melihat seperti apa pergerakan dari SWORD ke depannya nanti dan sehebat apa kemampuan dari pemimpinnya itu. Mereka mungkin akan mulai mengatur rencana untuk mencari tahu nasib pasti dari Garp dan menolongnya dari Pulau Hachinosu. Tentu ini tidak akan mudah dan diperlukan strategi yang sangat matang sebab di Pulau Hachinosu ada banyak sekali bajak laut dan Kurohige dalam chapter lalu pun tampaknya sudah pulang ke markasnya itu. Kemudian cerita akan beralih ke Miss Bakin yang telah berada di atas kapal karena dia kini sudah meninggalkan Pulau Sphinx. Akan muncul kilas balik jawaban dari Marco atas permintaan Miss Bakin dalam chapter 1073 yang lalu. Seperti yang kita tahu, Edward Weevil melindungi warga desa Sphinx dari pasukan Angkatan Laut. Tapi ketika pasukan itu mundur, mereka ternyata memanggil Ryokugyu untuk datang ke sana sehingga terjadi pertarungan antara Weevil melawan Ryokugyu. Hasilnya, Weevil kalah dari sang admiral dengan kekuatan hutan itu dan dia pun dibawa ke penjara Impel Down untuk ditahan di sana. Khawatir akan keadaan dari anaknya itu, Miss Bakin meminta Marco untuk membawa Weevil kembali dengan selamat. Tapi terlihat dalam 2 chapter lalu, Marco masih berada di Pulau Sphinx yang menandakan bahwa dia tidak pergi ke Impel Down. Dalam chapter terbaru ini, jawaban dari Marco pun akan diketahui, yang mana dia bilang sangat sulit untuk menolong seorang tahanan di Impel Down. Namun, Marco tetap akan mempertimbangkan hal tersebut, hanya saja dia belum bisa meninggalkan Pulau Sphinx begitu saja, karena cerita soal pasukan angkatan laut yang mengusik warga di sana sangat mengkhawatirkan. Marco khawatir hal itu akan terjadi lagi saat dia sedang tidak berada di Pulau Sphinx. Setelah kilas balik itu, Miss Bakin akan mengomel sendirian karena dia kesal dengan jawaban Marco. Dia pun berkata bahwa dia akan meminta tolong orang lain saja untuk membawa kembali Weevil dari Impel Down. Orang lain yang dia maksud memang belum diketahui siapa. Namun berhubung Miss Bakin adalah mantan kru bajak laut Rocks, maka orang yang ingin dia mintai pertolongan bisa jadi adalah salah satu mantan kru bajak laut Rocks yang masih hidup. Menarik untuk mengetahui siapa yang dimaksud oleh Miss Bakin. Dalam saga terakhir ini, memang masih akan ada beberapa mantan kru bajak laut Rocks yang terlibat dalam cerita nanti. Setelah itu, keadaan di Pulau Egghead setelah bajak laut topi jerami pergi pun akan diperlihatkan. Emmet sang robot kuno tumbang usai kehabisan energi, karena dalam chapter lalu terlihat cahaya di kedua matanya telah menjadi padam. Dia telah berperan besar dalam membantu bajak laut topi jerami di sana, sehingga pihak pemerintah dunia pun pasti kesal dengan keberadaan dari sang robot tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dunia terhadap robot yang sudah tidak berdaya itu. Mungkin Emmet akan ditenggelamkan ke dalam laut atau disingkirkan dengan cara lain. Namun, kemungkinan terburuk adalah Emmet akan dibangkitkan lagi dan dijadikan senjata milik pemerintah dunia. Kemudian akan diperlihatkan Saturn bertemu dengan York. York bertanya bagaimana dengan permintaannya untuk menjadi Tenryubito. Saturn pun menjawab bahwa dia akan membicarakan hal tersebut dengan para Gorosei lain. Yang pasti, selagi York bisa bekerja sama dengan maksimal untuk membantu pemerintah dunia, maka permintaan York bisa dikabulkan. Nah, sepertinya York lah yang akan merombak robot Emmet menjadi senjata milik pemerintah dunia. Karena York sebagai klon dari Vegapunk, kecerdasannya juga setara dengan Vegapunk yang lain. Saturn pun datang ke kapal angkatan laut dan bertemu dengan Kizaru di sana. Dia berkata kepada Kizaru, apa yang terjadi di Pulau Egghead merupakan kegagalan besar dan keadaan dunia pasti akan kacau setelah mendengar siaran dari Vegapunk tadi. Maka dari itu, baik pemerintah dunia maupun angkatan laut harus bersiap-siap untuk menangani semua kekacauan yang akan timbul. Terlihat juga di kapal-kapal angkatan laut, para Serapim yang beberapa waktu lalu dievakuasi oleh Jupiter telah dibebaskan dari gelembung mereka masing-masing. Kekuatan mereka pun akan sangat diperlukan dalam pergerakan pemerintah dunia dan angkatan laut nanti.
Setelah itu, fokus cerita akan memperlihatkan bajak laut topi jerami dan bajak laut Giant Wario. Luffy sudah berpindah dari kapal raksasa ke kapal Tosansani, begitu juga dengan Sanji dan Franky. Luffy pun telah berada dalam mode normal lagi. Dia mengaku sangat kelelahan karena memakai Gear 5 berkali-kali. Tapi Luffy merasa dia sudah semakin berkembang dalam menguasai kemampuan itu. Luffy pun berdiri di atas kepala Tosansani dan dengan penuh semangat dia berteriak menuju ke Pulau Elba. Petualangan yang lebih menakjubkan dari sebelumnya akan terjadi di sana. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1123. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.